kita lanjut komponen tanah. Dalam tanah sebanyak ini yang teman-teman praktikum di belakang, itu ndak isinya, ndak semuanya isinya itu air, ndak semuanya isinya udara, ndak semua isinya mineral, ndak semua isinya bahan organik. BO ini adalah bahan organik. Nah, ndak semua. Makanya lihat komponennya. Tanah yang optimal ya, tanah yang bagus untuk tanaman itu adalah sekitar segini. Dalam 100%, dia 25%-nya dia harus ada kandungan udaranya. Buat apa? Buat sirkulasi udara. Biar kalau misalkan nanti tanahnya nggak isinya tanah semua, nah nanti lama-lama dia akan terpencet. Kalau misalkan gampangnya seperti ini, kalau misalkan teman-teman di kosan, jangan tidur sekamar berlima. Nah, dengan ukuran kamar 3 kali 3, pasti kalau misalkan berlima sama dibandingkan cuma sekamar sendiri, pasti kan dia agak jauh. Nggak ada yang namanya perebutan udara dan segala macam. Nah, itu juga yang ada di tanah. Jadi dia harus ada kandungan udara untuk pernapasan, sirkulasi udara yang ada dibutuhkan untuk daerah perakaran. Karena akar dia juga mengeluarkan H2O, okay, mengeluarkan oksigen, ya, H2O itu air, mengeluarkan oksigen atau O2. Nah, untuk kebutuhan yang ada di tanah. Sebenarnya tanaman semuanya dari akar, ya, batang, daun itu akan mengeluarkan yang namanya oksigen. Cuman yang paling banyak adalah di bagian daun. Karena di bagian daun dia memiliki stomata. Jadi tempat keluar masuknya udara itu lewat stomata. Nah, makanya di dalam tanah dia juga ada, dia harus ada itu sekitar 25%. Begitu juga air, dia juga harus ada sekitar 25%. Nanti kita buat apa sih air ini? Nah, dia juga harus ada bahan organik. Kalau misalkan dia terlalu banyak, ya kan, ini juga dia tidak terlalu bagus karena bisa mengakibatkan keracunan. Nah, yang banyak adalah mineral. Mineral ini kayak apa? Kayak misalkan Ca dan yang lain-lain. Peranan unsur hara. Tumbuhan akan menyerap unsur hara dalam bentuk ion yang terdapat di sekitar daerah perakaran. Jadi yang di luar daerah perakaran, nah ini ya, di luar daerah perakarannya dia tidak akan mampu diserap karena terlalu jauh. Kalau kita kayak kayak misalkan kita ke daerah perakaran tangan lah sama kaki, itu misalkan daerah perakaran kita. Nah, kita nggak akan bisa ngejangkau makanan, kita lagi ada di sebuah makanan, kita tidak akan jangkau makanan yang ada di sana, yang ada di jauh sana. Kita hanya mampu yang ada di sekitar daerah jangkauan kita. Begitu juga sama daerah perakaran. Nah, air yang unsur hara, air yang ada di jauh sana dia tidak akan mampu dijangkau. Nah, jadi itu pesanan unsur hara. Kemudian unsur hara ini harus berada di dalam bentuk yang tersedia dan dalam konsentrasi yang optimal. Nah, jangan konsentrasi yang minimal, jangan juga konsentrasi yang maksimal. Kalau misalkan konsentrasi yang minimal, tanaman dia dapat tumbuh namun tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Pasti mungkin mengakibatkan pertumbuhannya tidak sebagus yang optimal. Kalau misalkan dia konsentrasinya maksimal, dia akan bisa mengakibatkan kematian. Ini nih, dia akan mengakibatkan keracunan hingga kematian. Nah, seperti apa sih unsur hara esensialnya? Ya, unsur hara esensial itu adalah unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat diganti oleh unsur hara lainnya. Kalau misalkan begini, kita perlu tanaman unsur hara R, nitrogen. Nah, kita bisa nggak ganti dengan K? Nggak bisa. Nitrogen itu fungsinya buat daun, K itu fungsinya biasanya buat buah, P itu adalah biasanya untuk fungsinya perangsangan sel. Nah, kita nggak bisa ditukar-tukar. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita bisa nasi. Kalau misalkan manusia ya, manusia kita bisa nggak bisa makan nasi, kita bisa aja makan protein terus. Tapi kalau misalkan tanaman dia nggak bisa. Tanaman dia hanya butuh N, dia perlu N. Kita tukar nih N jadi P. Kalau misalkan manusia, manusia biasanya makan karbo. Kita ganti kita makan protein terus ya. Tetap dia bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kalau misalkan tanaman dia tidak bisa. Itu. Kemudian produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh unsur hara di dalam
tanah. Oke, karena apabila dia defisiensi itu adalah kekurangan unsur hara, maka menjadi pembatas utama. Defisiensi adalah kurangnya unsur hara. Kemudian kalau misalkan dia kelebihan unsur hara, oke, pada kondisi tertentu, misalkan pada lingkungan tanah yang asam, kayak misalkan di Kalimantan Utara ini, nah konsentrasi unsur hara esensial ini dalam dibentuk bersifat toksik atau dia bersifat racun untuk pertumbuhan tanaman. Nah, oke, klasifikasi unsur hara. Nah, ini yang tadi yang di pertemuan yang perhitungan pupuk ya teman-teman, ini yang mungkin bisa teman-teman pegang sampai terakhir ya. Unsur hara makro mungkin yang bisa dihafalkan. Unsur hara makro itu kalau di udara itu udah pasti banyak CHO, karbon, hidrogen, sama oksigen. Itu yang paling banyak yang ada di udara. Tapi kalau misalkan yang ada di tanah, unsur haranya itu ada primer, ada sekunder, terus kemudian ada unsur hara mikro. Yaitu unsur hara primer tadi yang saya sebut NPK, unsur hara sekunder ada Ca, kalsium, magnesium, sama sulfur. Unsur hara sekunder ini ada Fe, besi, B, boron, Mn, molybden, mangan, Cu itu kolbat, Zn itu seng, Mo itu molybdenum, Cl itu klorin, dan Co itu kolbat. Nah, ini ada unsur hara yang dibutuhkan sama tanaman. Biasanya yang paling banyak adalah NPK. Nah, kalau misalkan NPK-nya cukup, ya, NPK-nya cukup, mungkin tidak perlu menambahkan unsur hara mikro, teman-teman. Oke, ini juga perlu jam 2 sampai jam 4 ketahui sedikit di dalam tanah ya, kalau misalkan kita korek dari paling atas sampai ke paling bawah itu membagi ada horizon O, oke, horizon A, horizon E, dan horizon B, dan terakhir ada horizon C, dan yang paling bawah itu ada R itu ada bedrock. Nah, itu adalah isinya bebatuan tanah yang keras. Nah, jadi kalau misalkan di horizon O ini adalah tanah-tanah yang memiliki ini ya bahan organik yang paling tinggi. Nah, sini ya decomposed organic matter, dia memiliki bahan organik yang paling tinggi. Nah, kemudian di horizon A ini ada top soil ya, biasanya disebut tanah top soil. Ini perakaran jadi gampang ya. Ini ada 3 nih. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, tumbuhan tanaman budidaya itu membagi di dalam pertanian itu dia membagi menjadi 3 bagian, yaitu tanaman horti, tanaman pangan, sama tanaman perkebunan. Oke, horti, pangan, dan perkebunan. Yang dimana setiap apa namanya, panjang akar maupun panjang tanaman itu berbeda-beda. Nah, biasanya tanaman horti itu adalah panjang akar ke bawah sampai misalkan dia ke atas, jadi dia tanaman yang paling pendek. Tanaman yang paling pendek. Kemudian ini yang pangan, kemudian yang perkebunan dia bisa nunggu sampai ke bagian bawah. Makanya tanaman horti kalau misalkan kita korek ya sampai bawah, paling-paling dia sepaling dalam paling sampai horizon A aja, atau misalkan ada beberapa jenis tanaman horti yang sampai horizon E. Nah, itu jarang sekali. Kemudian kalau misalkan tanaman horti paling banyak paling di horizon A. Nah, bagian top soil. Entah itu kedalaman akarnya 30 cm, 50 cm, 60 cm, dan jarang biasanya sampai ke 1 meter, teman-teman. Nah, biasanya cuma di daerah bagian atas saja, di daerah 30 cm. Kemudian di pangan. Pangan itu ada yang bisa sampai 1 meter ya, biasanya kayak tanaman jagung itu bisa sampai dalam ke bawah. Nah, kemudian ini yang tanaman perkebunan kayak misalkan kopi, kakao, dan yang lainnya. Ini pembaginya adalah seperti ini, di mana setiap ini semakin ke bawah, oke, itu semakin sedikit unsur hara yang didapatkan. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Jadi akar itu cuma dia dibagi menjadi 2. Oke, akar tunggang dan akar serabut. Oke. Akar tunggang itu adalah akar primer atau akar yang tembus sampai membesar dan memanjang. Jadi cuma ada 2 nih. Biasanya tergolong jadi tanaman dikotiledon. Nah, tanaman dikotil biasanya pohon pohon-pohon budidaya misalkan mangga, ya kan, kakao, dan sejenisnya. Kalau misalkan akar serabut itu adalah akar yang menyebar ke bagian tanah di sekitar tumbuhan. Ini sebenarnya materi SMA semua nih, SMP, SMA yang sudah didapatkan, cuman sedikit pengulangan untuk mengangkat ke
mengingatkan lagi untuk materi yang ini. Nah, kemudian lapisan terluar dari akar itu namanya ada epidermis. Nah, yang fungsinya itu adalah pelindung akar. Nah, epidermis, nah itu nanti kita lihat gambarnya ada di sebelahnya. Sel epidermis itu adalah dinding yang tipis dan berasal ada lapisan retikular. Di dalamnya lagi itu ada namanya endodermis. Nah, di dalamnya lagi itu ada namanya cortex. Nah, di dalamnya lagi itu baru ada yang namanya xilem dan phloem. Nah, di mana ingat tadi xilem adalah fungsinya, tugasnya menyebarkan unsur hara dari akar ke mana namanya? Dari akar ke daun untuk dilakukan fotosintesis dan eh, Phloem adalah menyebarkan unsur hara ya menyebarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tanaman. Itu nanti kita akan lihat di sininya ini tadi. Ini kita bisa lihat nih di bagian akar. Jadi kalau misalkan akar ini kita belah, kita buka di mikroskop, jadi dia seperti ini teman-teman. Ini ada jaringannya, ini ada bagian luar, ini epidermisnya ini ya, epidermis, terus dalamnya ini ada korteks, dalamnya lagi ada endodermis, ya dalamnya korteks, dalamnya ada endodermis. Oke, dalamnya ini ada xilem, dalamnya ada flum, ya ada phloem, terus ada xilem, nah terus baru di tengahnya biasanya sampai ke akar ini adalah jaringan pembuluhnya. Nah, jadi phloem dulu yang paling luar, baru yang paling dalam adalah xilem. Jangan sampai ke balik. Oke. Makanya tanaman yang ada gulmanya itu yang ada gulmanya diambil sama tanaman itu adalah dia hanya mengambil kalau misalkan dia sudah mampu sampai ke phloem ke xilem, berarti tanaman itu tidak lama lagi dia akan mati. Kalau misalkan dia hanya mampu di bagian phloem aja, oke, dia hanya mampu di bagian phloem, dia tidak nembus ke xilem, tanaman itu masih bisa survive, masih bisa hidup, masih bisa bertahan hidup. Cuman ya pasti lama-lama akan tuh dia akan berkembang biak kan pasti lama-lama akan tembus ke bagian xilem. Oke. Penyerapan unsur hara dari akar itu kita kenal yang pertama ini ada air massa ya atau mass flow. Kemudian mass flow adalah gerakan tanah, gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan tanah, menuju permukaan akar bersama dengan gerakan air. Jadi kita lihat nih. Jadi air bergerak di dalam tanah kan tadi ada kandungannya tuh mineral 45, BO 5%, air 25, udara 25. Nah, buat apa nanti? Air dengan bantuan air unsur hara ini dia akan bergerak mendekati yang namanya akar. Kita akan lihat seperti apa prosesnya. MBBC, oke, MBBC adalah peserapan air dari tanah ke dalam ruang antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Kemudian yang ketiga ini ya, ini difusi sama osmosis. Difusi sama osmosis. Nah, bedanya kalau difusi ini ya, difusi ada bergeraknya unsur hara, oke, dari bagian yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalau misalkan osmosis itu adalah bergeraknya perpindahan unsur hara dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Kebanyakan itu adalah aliran yang difusi. Ya, aliran difusi itu lebih banyak konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, hanya sedikit tanaman yang melakukan osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang setinggi. Nah, kemudian yang kelima itu ada intersepsi akar. Nah, di sini pengertian intersepsi akar adalah kita baca ion diambil akar ketika akar akan berkembang dalam tanah. Unsur hara yang telah tersedia di sekitar perakaran tanaman tersebut selanjutnya melalui suatu proses dapat diserap ke dalam akar tanaman. Proses ini yaitu diperlukan energi metabolik yang dapat dari pernapasan. Kemudian proses penyerapan unsur hara ini merupakan proses yang selektif. Jadi intersepsi akar gampangnya di dalam tanah itu kan banyak banyak sekali unsur hara, ya, banyak sekali unsur hara. Nah,
si tanaman itu bisa menyeleksi unsur hara yang dibutuhkan sendiri. Nah, saya nggak tahu mungkin kalau misalkan tanya ke Bu Melinda atau misalkan tanya ke ahli ilmu-ilmu tanah seperti apa detailnya mungkin bisa bisa jawab mungkin. Bagaimana sih tanaman dia bisa memilih unsur hara tertentu. Kalau misalkan di dunia percintaan ya kan laki-laki atau misalkan perempuan dia bisa milih gue sayang sama itulah tapi ditolak sama pacarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di bagian perakaran, nah itu saya kurang paham bagaimana dia memilih mekanismenya seperti apa. Nah, ini contohnya ya penyerapan ya ini contoh misalkan akar nih. Nah, ini penyerapan ya ini humus ini apa namanya surharanya. Nah, dia ini ada air. Nah, dia akan bergerak ke sini nanti. Nah, akar ini kan akar nih. Dia hanya bisa mengambil yang ada di sini aja nih, teman-teman. Nah, dia hanya bisa ngambil di sini, tapi dia tidak bisa ngambil jauh. Nah, seperti apa dia alat bantunya? Kalau misalkan dia ada air, dia akan bergerak nih. Dia akan bergerak. Nah, air kan tadi kan bergerak nih, namanya difusi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, dari tempat tinggi ke tempat rendah dia akan bergerak. Dia bisa menjauh juga, dia juga bisa mendekat. Nah, kalau misalkan dia mendekat, dia akan nanti diserap sama akar tanaman. Ini seperti inilah mass flow ya, aliran massa nih. Ini water, air nih, air nih udara. Nah, ini seperti ini. Nah, ini apa namanya rambut akarnya ya, rambut hair. Nah, dia akan seperti itu. Nanti dengan bantuan udara sama air dia akan diserap. Nah, seperti ini. Gambarannya. Kan kalau misalkan unsur haranya dia jauh, ya. Misalkan di sini nih, dia dengan bantuan air dia akan bergerak nih, tadi ya secara difusi dari yang tinggi ke bagian yang rendah. Itu untuk materi kali ini mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.